sudah sangat lengkap. Saya cuman rangkum saja sedikit, dan kemudian saya juga mau tanggapi dari CN itu. Jadi ekumenis di dalam gereja Katolik dan di luar Katolik pun memang sama seperti pemahaman humanis di dalam gereja Katolik dan di luar Katolik kan memang berbeda itu. Jadi saya sudah sampaikan bahwa pemahaman humanis di dalam gereja Katolik justru lebih kepada mewujudkan tujuan daripada gereja itu untuk melayani dunia ini di dalam kasih sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, sedangkan yang mereka maksudkan itu justru apa yang sudah menjadi kehendak Kristus di dalam gerejanya itulah yang mereka anggap humanis. Nah, demikian juga dengan makna ekumenis itu di dalam gereja Katolik dan di luar gereja Katolik pun berbeda. Nah, contoh kalau misalnya di luar gereja Katolik itu mereka menginginkan kesatuan di dalam hal iman. Nah, sedangkan artinya di dalam yang belum ditanggapi oleh gereja Katolik sendiri, sehingga gereja Katolik tidak tergabung di dalam Dewan Gereja-Gereja Dunia atau WCC. Memang ada pertemuan antara dan Paulus pun memberikan statement di dalam itu bahwa ya gerakan ini bagus, tetapi bukan berarti dengan itu berarti seolah-olah Katolik memang sudah bergabung di dalam Dewan Gereja-Gereja Dunia. Jadi itu juga yang sering ditanggapi secara keliru, bahwa memang jangankan itu ke umat yang berbeda dari segi pemahaman iman sama sekali di luar Kristen pun, Paulus juga mengadakan dialog terus. Apakah kita menerima mereka punya akidah? Kan tidak seperti itu. Nah, jadi sedangkan makna ekumenis di dalam gereja Katolik kan justru sangat lebih mengembalikan kepada iman gereja dan kesatuan gereja, dalam artian pandangan gereja Katolik bahwa gereja yang tetap ada dari dulu sampai sekarang dan tidak terpecah-pecah ini, itulah gereja yang melalui Konsili Vatikan yang kedua itu membuka kembali jalan bagi gereja-gereja dunia ini untuk bersatu kembali, melalui bagaimana gereja Katolik sendiri menunjukkan kasih kepada gereja-gereja dunia. Nah, jadi dan kemudian untuk di luar kekristenan itu, adapun Paus berdialog dengan mereka itu untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi berbeda pemahamannya, karena buktinya bahwa gereja Katolik tidak tergabung di dalam WCC yang di Jenewa, Swiss itu. Memang Paus juga mengikuti kegiatan itu, dan dia mengatakan bahwa kegiatan ini baik, tetapi bukan dengan itu kemudian gereja Katolik bergabung di sana. Nah, dari situ, dari pemahaman yang terlalu terburu-buru dan tidak menguasai, saya lihat itu setiap literasi yang ditampilkan itu dia tidak bisa menarik apa sebenarnya yang itu, dan hanya melihat saja contoh misalnya macam kemudian Paus misalnya mengadakan dialog keagamaan dengan dewan-dewan gereja dunia, dan kemudian seolah-olah bahwa mungkin Paus sudah, padahal kan kenyataannya kan tidak. Nah, begitu. Jadi saya mengambil artinya yang pada saat ini saya melihat bahwa saudara kita CN ini sudah terlalu terburu-buru kalau misalnya mau menyerang konsili dan menyerang pribadi Paus itu saya melihat bahwa hampir sama seperti Luther, hanya saja dia tetap di dalam gereja Katolik seperti itu, imannya tetap iman Katolik. Tetapi kalau kita pikir modelnya Luther pun kan juga sama. Pengajaran, hanya orang ini tidak memunculkan suatu ajaran baru. Nah, jadi kalau saya, gereja ini kan gereja yang harus kita pahami bahwa gereja ini, kalau kita percayai bahwa rahmat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan gereja, bahwa dia sendiri akan menjaga gerejanya ini sampai akhir zaman. Nah, seperti itu. Jadi itu pernyataan Kristus sendiri juga di dalam Injil. Jadi silakan cari sendiri dalam Injil bagaimana memahami secara itu. Kita tidak bisa terburu-buru menyampaikan sesuatu dengan pandangan-pandangan yang sangat sederhana, tetapi tidak dalam mengkaji secara dengan analisa yang mendalam. Kita adakan penelitian dari tingkat
validitas pengajarannya itu, bahwa apakah memang ini menyalahi dari si benar-benar sudah menyalahi. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan menilai hanya satu statement terus kita penggal itu, dan kemudian keseluruhan isi dari statement itu kita tidak pahami, kan yang saya lihat kan seperti itu. Nah, jadi itulah kelemahan dari teman CN. Dan kemudian kalau saya lihat juga cenderung dia lebih mau melihat bahwa bagaimana hari ini gereja Katolik ini seperti abad-abad pertengahan, atau abad-abad di mana gereja memahami mempertahankan iman ya, seperti pada saat kehadiran misalnya macam pada waktu zaman misalnya macam menghadirkan Templar misalnya, kesatria Templar misalnya, ditanggapi seperti itu. Nah, hari ini gereja Katolik tidak mau lagi seperti itu. Melalui Konsili Vatikan yang kedua dikembalikan betul itu ajaran Injil yang sejati ke dalam gereja Katolik. Nah, bukan berarti bahwa pada saat itu kemudian ditanggapi bahwa itu juga seandainya kita lihat dari posisi yang berbeda pada hari ini, kenapa gereja Katolik kan seperti ini dan pada zaman, karena itu pun bukan keinginan Paus, tapi kan mereka yang menawarkan diri. Nah, dan posisi Paus pada saat itu ya sangat terjepit juga. Nah, hari ini ketika kita melihat bahwa gereja ini lebih eksis hari ini, dan kita lihat bahwa pekerjaan Roh Kudus semakin kuat bekerja di akhir zaman, ya kita mengetahui juga bahwa di akhir zaman ini, karena kalau Roh Kudus atau Allah itu sendiri melalui Rohnya itu tidak menguatkan gerejanya, ya gereja ini berarti akhirnya benar-benar dikuasai oleh alam maut, kan? Jadi itu tidak mungkin terjadi. Tuhan mau mencobai gerejanya dengan cara seperti itu, yang membiarkan gerejanya mau diserang dari luar. Jadi menurut saya bahwa perlindungan Tuhan hari ini terhadap gereja Katolik justru melalui perlindungan ya malaikat-malaikat kudusnya itu dengan Roh Kudus yang ada di dalam gereja. Tetapi mau dibawa kita ke alam berpikir pada saat zaman-zaman kesatria Templar itu, karena saya lihat itu yang sering dimunculkan di dalam video-video kawan kita itu. Nah, padahal waktu itu pun juga ya pemahaman yang lebih bagaimana itu untuk mengamankan pesiara-pesiara rohani, kan? Nah, hari ini tidak. Hari ini gereja Katolik justru menentang seperti peperangan, tidak pernah lagi tidak seperti zaman itu. Nah, hari ini gereja Katolik mengajarkan bahwa Roh Kuduslah atau Kristuslah melalui rohnya atau melalui malaikat-malaikatnya itu yang akan melindungi gerejanya di akhir zaman ini. Nah, bukan lagi dengan cara-cara radikal seperti itu. Sudah bukan seperti itu. Nah, disitulah kita melihat bahwa kalau gereja Katolik hari ini mau ditanggapi secara membabi buta seperti itu, menurut saya ya lihatlah pengajarannya murni kasih. Dan hari ini gereja Katolik sudah saya berpikir seperti yang kita cerita kemarin itu, teman, bahwa gereja ini memang benar bersiara dan sedang bersiara menuju kepada kesempurnaannya. Nah, pernah saya dialog kemarin dari teman dari lintas agama yang berbeda. Mereka mau coba cerita bahwa kenapa dulu begini. Saya bilang ya, kalau kita mau berbicara seperti itu, semua agama juga berproses secara seperti itu. Ini tahta ini ya bukan langsung kerajaan surga turun dari atas ini, tetapi bukan tahtanya tahta Tuhan secara langsung dia duduk di situ. Kalau di situ itu sudah bukan dunia lagi. Kerajaannya bukan berasal dari dunia ini, tapi dia punya tahta tersendiri di surga. Nah, itulah yang dikelirukan ketika mencoba menyerang bahwa tahta kepausan itu di mana letak kesempurnanya kalau dikatakan bahwa dia adalah wakil Kristus misalnya di dalam dunia, kan? Nah, jadi karena melihatnya dari sisi kenapa bisa ada kekurangan. Nah, dia tidak mempelajari bahwa rasul-rasul pun ternyata memiliki kekurangan, ya, dan mereka pun bersiara. Coba kita lihat rasul sebelum dan sesudah menerima Roh Kudus, apakah sama?
perilaku Petrus, Yakobus dengan Yohanes yang menurunkan api dari langit cuma karena orang menolak Kristus. Mereka melihat pengajaran yang berbeda, mereka serang. Nah, jadi kita melihat bahwa Roh Kudus tidak pernah salah, Kristus tidak pernah salah. Nah, ketika kita umatnya di dalam dunia yang sedang memang berproses ini, sedang berusaha mendewasakan diri, sedang memilah-milah, ya kira-kira ini apa yang diberikan kepada kita ini, yang mana yang memang menjadi makanan utama kita. Pemahaman orang dunia ini bahwa maunya mereka melihat itu Petrus ini sama dengan Kristus. Ya mana bisa sama manusia dengan Tuhan. Jadi itu kan pemahaman yang terlalu terlalu saklek menurut saya. Paus ada kekurangan menurut saya. Itu yang saya berani sampaikan kemarin, bahwa saya bilang ketika Paus misalnya jatuh di dalam dosa-dosa pribadi, yang saya bilang kebijakan moral apapun, terus apakah itu menghilangkan arti kekudusan gereja yang sesungguhnya? Memangnya Paus ini sudah dia semua yang menguasai ini gereja? Kan tidak. Makanya Paus itu menyatakan dirinya bahwa dia adalah hamba dari hamba Allah. Maksudnya itu bukan untuk meninggi-tinggikan dirinya, tetapi di dalam hal pengajaran di kesatuan kita harus menghormati bahwa ketika dia sedang mengajar dan itu terjadi di luar pribadinya yang sepenuhnya, ada kuasa Allah, ada Roh Kudus, ada kekuasaan dari Kristus, legitimasi itu diberikan ke dalam dia, sehingga pengajaran ini tetap terjaga benar sampai hari ini. Dan kemudian sesudah dia memberikan pengajaran misalnya melalui ensiklik segala macam, dan kemudian dia di luar itu mungkin dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil bahkan besar sekalipun, dan kemudian kita katakan wah berarti Paus sesat, berarti Paus ini antikris. Itu pernyataan yang, dan kemudian langsung mengatakan bahwa gereja Katolik sudah ditinggalkan Tuhan. Jadi saya anggap pemikiran terlalu orang-orang seperti ini saya melihat sebagai orang-orang yang terlalu senang menghakimi, kurang memberikan sumbangan yang positif, hanya mencari keburukan. Nah, akhirnya orang yang seperti itu nanti yang ditemukan di dalam hidupnya itu adalah keburukan, bukan kebaikan yang dicari. Jadi karena minta maaf teman-teman, tapi saya bilang saya bersiara bukan hanya dalam gereja, tapi saya bersiara di dalam semua gereja. Dan makanya saya di dalam semuanya itu saya mulai melihat bahwa ketika kita mengatakan bahwa gereja ini salah, gereja ini salah, gereja ini salah, sebenarnya semua juga dalam proses. Cuma kesetiaan itu, kesetiaan terhadap kesatuan tubuh Kristus, mau tidak mau, bahwa nyata di dalam dunia ini dan nyata di hadapan mata kita bahwa gereja Katolik ini tidak membelah dirinya, dan dia tidak memisahkan dirinya dari apapun. Apa yang diterima dari para rasul itu dipegang sampai hari ini, seperti itu. Kalau terjadi pemisahan, skisma dan segala macam, mereka yang memisahkan diri. Paus kan hari ini juga kan seperti yang disampaikan Paman tadi, dia memberikan kebebasan orang untuk berpikir, tapi jangan coba-coba menelurkan ajaran baru. Itu yang tidak boleh. Karena artinya begini, orang boleh berfilsafat, orang boleh berfilsafat, tapi itu harus dikaji oleh semua, bukan secara membabi buta satu orang berpendapat dan kemudian itu dijadikan pandangan terhadap keseluruhan. Tidak seperti itu. Makanya tadi Paman sampaikan bahwa apa yang disampaikan Paus juga pun itu tidak langsung. Dia punya orang-orang di belakang ini yang tidak sedikit. Ini bukan dari satu negara, seluruh dunia. Bukan seperti satu orang siapa misalnya, saya sudah capek sebut namanya, itu yang berpikir sendiri dan pergi langsung menyalibkan itu kan dia salibkan, itu kan lambang penyalipan itu, dia menyalibkan Kristus kembali itu, karena dia pergi itu di palang pintu gereja. Seperti itu semuanya sudah kelihatan itu. Kenapa dia pergi palang itu, bukan di dindingnya? Karena secara seperti itu. Nah itulah kalau kita selalu menanggapi sesuatu itu secara membabi buta, artinya seperti ini. Ini sebenarnya pengajaran yang sangat bahaya sekali kalau kita menyesatkan orang. Dan kalau kita menyesatkan orang, seharusnya kita tahu bahwa apa yang menjadi bagian kita itu lebih baik kalau batu kilangan ini diikatkan di leher kita dan itu dicemplungkan ke dalam laut gitu. Nah, jadi kita melihat benang merahnya,
kemudian kita kaji lebih dalam, pun kalau misalnya ada kesalahan, tidak bisa seperti itu langsung, oh ini salah. Seandainya pun kita melihat ada kesalahannya, kita masih bisa salah loh. Nah, harus ada pandangan lain yang benar. Di situ kita melihat pekerjaan iblis. Kalau kita sendiri merasa benar dalam dunia ini dan kemudian kita melihat dunia ini salah semua. Orang gila kan seperti itu. Jadi orang gila itu dia beranggapan bahwa di dalam dunia ini dia sendiri yang sadar. Semua orang gila. Nah, itu orang gila. Nah, tapi kalau misalnya ada seorang yang sadar, itu dia akan tahu bahwa pasti ada perbedaan pendapat, dan ketika dia sendiri berada di posisi yang kan kita kan manusia, berarti dia hilang kemanusiaannya. Nah, kalau dia hilang kemanusiaannya, dia siapa? Nah, sedangkan dia bukan Tuhan. Nah, disitulah kita menemukan bahwa orang itu siapa.